Assalamualaikum. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Baru 10%. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? 50%. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Lebih keras lagi. Luar biasa. Bisa kasih senyum kanan kiri, buka belakang, atau mungkin jabat tangan Bapak saya. Karena kebaikan Tuhan, kesempatan ini kita bisa ada sebagaimana ada ya. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan yang terbaik Tuhan berikan kepada kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, dan tiba saatnya kita akan terima firman Tuhan. Namun sebelumnya tentunya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, ya, seluruh hidup kita kepada Tuhan, ya, supaya kita sama-sama bisa diberkati oleh Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan duduk dengan tenang. Kita bawa hidup kita sepenuhnya, kita sama-sama terima kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Kita akan baca dari ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ya, kita akan baca bergantian. Ini Bapak Saudara ya. Ya, saya tunggu semuanya supaya bisa duduk dengan tenang, supaya kita sama-sama menikmati berkat Tuhan ini ya. Sudah siap semuanya? Matius 26 ayat 36 mulai di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan benar mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika zaman ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang juga. Kita baca bersama 2, 3. Lalu mari kita pergi. Dia yang berkata aku sudah dekat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema renungan firman Tuhan saat ini, yaitu mengenai melakukan kehendak Bapa, ya, melakukan kehendak Bapa atau taat kepada kehendak Bapa. Nah, kali ini kita akan kembali belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu itu dia berada di Taman Getsemani. Dia pada waktu itu sedang bergumul cukup berat, secara manusiawi cukup berat, Bapak Saudara.
Dia merasa sepertinya nggak mampu, ya, untuk menghadapi ya sesuatu yang akan terjadi atas dirinya, Bapak. Ini yang ditakutkan, Bapak. Ini bukan hal ketika dia nanti disalib, tetapi yang paling ditakutkan adalah di mana pada waktu itu nanti untuk sementara waktu dia terpisah dengan Bapa di surga. Ini yang menjadi pergumulan yang sangat berat. Ketika dia berada di kayu salib dan dia menanggung seluruh dosa manusia, disitulah dimana bahwa dia harus terpisah dengan Bapa di surga untuk selamanya. Ya, makanya ditulis di dalam pasal 27 bagi saya, di situ ditulis di ayat yang ke-46, Matius 27:46 akan saya bacakan. Ya, tinggal buka satu lembar saja, saudara ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak saudara, ini yang paling ditakutkan oleh Yesus pada waktu. Ini yang menjadi pergumulan yang sangat berat. Makanya tadi dikatakan bahwa ya di ayat yang ke-36, 8, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Mungkin kita berpikir, wah ya Yesus dia Tuhan, kok bisa kayak putus asa seperti ini, Bapak saya. Ini tingkat stres yang tinggi juga, Bapak saya. Seperti mau mati rasanya, Bapak saya. Tinggal di sini dan menjadi jalannya. Ini memang dialami Yesus. Dia Yesus, dia Tuhan, tetapi dia pun juga bisa merasakan. Ya, karena akan menghadapi satu situasi kondisi yang sangat berat bagi Yesus pada waktu itu, karena dia terpisah dengan Bapa di surga. Nah, oleh karena itu Bapak saya, dia pada waktu itu datang kepada Bapa surga. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan yang di doanya di situ intinya bukan apa yang menjadi kehendaknya atau kemauannya, karena kemauannya kalau bisa ini semuanya berlalu, ya. Tetapi bukan kehendak Yesus, bukan kemauan Yesus, tetapi kehendak Bapa di surga. Perhatikan Bapak saya, ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada, ya, lalu daripada. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa ini Bapak saya, ini dipanjatkan sebanyak berapa kali? Dengan berapa kali saudara? Ada yang tahu? 3. Yang kedua kalinya di ayat berapa saudara? Ayat 40 berapa? 40 saudara simak itu 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya ini dan berdoa katanya, iya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali kalau tidak maunya, jadilah kehendak. Ya, ini sama dengan ayat yang ke-38. Doa yang ketiga kali di mana? Yang ketiga kali di ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga berarti sah. Ini yang jadi perlindungan kita semuanya Bapak saya. Di mana bahwa Yesus berdoa kalau bisa cawannya berlalu, ya. Tetapi bukan yang dikehendaki oleh Yesus, tetapi yang menjadi kehendak Bapa. Kita belajar dari sini Bapak saya. Cawan itu apa? Atau cawan saya? Cawan itu adalah tempat untuk minum. Biasanya dibuat dari tanah liat, ada yang dari logam. Seperti itu saja, tempat untuk minum atau piala seperti itu saja. Itu cawan. Ini
bisa menggambarkan ya atau melukiskan ya, kalau dalam perjanjian lama itu juga bisa mengenai tentang berkat ya. Tapi juga ada yang secara dalam perjanjian baru itu adalah mengenai pemberi pendeta. Dalam perjanjian lama pun juga ada yang berbicara mengenai pendeta ya, atau murka Allah pada saudara Tuhan ya. Atau murka Allah saudara kasih Tuhan ya. Nah ini yang kalau bisa ini dilakukan dari pribadi Yesus ya. Hukuman yang terberat adalah ketika dia harus berpisah dengan Bapa di surga. Ini yang dilakukan oleh Yesus ya. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Yesus doanya bahwa bukan yang menjadi kehendak Yesus, bukan yang menjadi kemauan Yesus, tetapi yang menjadi kehendak Bapa. Nah di situ Bapak Saudara kita lihat kisah selanjutnya bahwa doa Yesus ini ya dijawab ya, intinya bahwa Bapa di surga bukan menghilangkan jalan itu, bukan menghilangkan penderitaan itu, bukan menghilangkan murka Allah, tetapi Bapa di surga memberikan kekuatan, kemampuan kepada Yesus untuk mengatasi itu semuanya. Amin saudaraku, untuk mengatasi itu semua. Ini yang dialami oleh pribadi Yesus karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga. Ya. Walaupun dia harus menghadapi sesuatu yang sedang tetapi dia tetap berserah kepada Bapa di surga. Bukan apa yang menjadi keinginannya, tetapi yang menjadi kehendak Bapa di surga yang terjadi atas pribadi Yesus. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Ya, kita renungkan bersama-sama. Ya, tentunya ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kadang-kala kita menjadi orang yang ambisi, kadang-kala kita memaksakan kehendak Tuhan, kadang-kala kita pengennya harus dipenuhi, ya, seperti itu Bapak. Tetapi melalui peristiwa ini, kejadian ini, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus ini, biarlah ini bisa menjadi teladan bagi saya dan saudara. Apa saudaraku, bisa menjadi contoh. Jadi ketika kita berdoa kepada Bapa, ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, atau kita mau menghadapi sesuatu, biarlah bukan seturut keinginan kita, tetapi adalah benar-benar kehendak Tuhan yang terjadi. Oleh karena itu, ini yang harus kita renungkan. Bagaimana caranya supaya kita ini benar-benar bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga bukan lagi keinginan kita yang kita tonjolkan. Nah, untuk bisa melakukan kehendak Bapa di surga, Bapak Saudara, ini adalah kita harus berani meletakkan keinginan kita di hadapan Tuhan, meletakkan ego kita, keinginan kita, kemauan kita, ambisi kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, ini memang gak mudah, saudara. Ini gak mudah. Ini berkaitan dengan daging, Bapak Saudara, berhubungan dengan daging yang kadang-kadang berontak, Bapak Saudara. Nah, tetapi kalau kita mau taat, kalau kita mau melakukan kehendak Bapa, ini memang kita harus lakukan. Kita harus menyerahkan, kita harus meletakkan seluruh keinginan kita, kemauan kita, keinginan kita, Bapak saya, ya Bapak. Barulah kehendak Bapa terjadi atas hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, ini harus kita renungkan bersama-sama. Lalu, gimana caranya ini? Supaya kita benar-benar bisa meletakkan keinginan kita. Sementara di dalam diri kita ini banyak keinginan, banyak kemauan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita kembali belajar dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan di sini. Sekarang kita akan baca di dalam ayat yang ke-41
Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau kita mau meletakkan keinginan-keinginan daging, kemauan-kemauan kita harus senantiasa berjaga-jaga, ya, dan berdoa, ya, berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang akan bisa mengalahkan keinginan daging kita, kemauan kita, ambisi kita. Jadi berjaga-jaga dan berdoa ini memang satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Ya, kita tidak cukup hanya berjaga-jaga, ya, kemudian kita tidak berdoa. Tapi sebenarnya kita berdoa saja, tetapi kita tidak berjaga-jaga. Dua-duanya ini Bapak Saudara, kita harus lakukan sama-sama. Berjaga-jaga dan berdoa. Nah sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Saudara, berjaga-jaga. Secara umum, ini secara umum dulu saudara. Secara umum, tujuan berjaga-jaga ini pun apa saudara? Kira-kira apa tujuan berjaga-jaga? Untuk apa? Secara umum, ya betul, mencari keamanan. Betul. Ada lagi? Ada lagi saudara? Banyak loh sebenarnya. Ini secara umum, secara umum, secara yang bisa kita terima dengan logika. Secara jasmani itu gampangannya. Jaga-jaga supaya aman, itu betul. Ada lagi saudara? Supaya tidak kaget. Supaya tidak kaget. Ya. Ada lagi? Kalau berjaga-jaga supaya aman, berarti ini berkaitan dengan bahwa kita sedang menghadapi apa? Bisa menghadapi musuh, bisa menghadapi bahaya, betul. Bisa menghadapi apa lagi? Ancaman-ancaman dan sebagainya. Ya, tekanan-tekanan. Ada lagi Bapak Saudara sebenarnya ya, kita jaga-jaga. Ya misalnya berapa bulan, berapa minggu, belum bulan, berapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan berkaitan dengan kita harus jaga kesehatan. Supaya tidak itu sudah itu contoh katanya jaga-jaga supaya tidak sakit, tadi jaga-jaga supaya aman, ya. Kemudian ada lagi jaga-jaga supaya apa lagi? Enten bingung saudara? Kan banyak jaga-jaga. Sebelum terjadi sesuatu kita harus berjaga-jaga, ya, kayak setiap payung sebelum kejadian ini kan jaga-jaga juga, ya, supaya tidak kehujanan dan sebagainya. Banyak masih, ya, itu secara umum berjaga-jaga, ya, ada tujuan. Nah, secara rohani Bapak saya, kita berjaga-jaga. Ini juga supaya kita bisa mengalahkan musuh kita, supaya kita tetap bisa aman, ya. Supaya kita tidak mudah terbawa oleh situasi kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini. Dan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kak Mira, ya, supaya nanti ketika Tuhan sewaktu datang kita sudah dalam kondisi yang siap. Amin saudaraku. Ini penting, berjaga-jaga. Nah sekarang Bapak Saudara, gimana caranya berjaga-jaga? Apa yang perlu kita jaga? Nama saudara? Kerohanian kita. Kerohanian kita itu ribut. Badan kita tekun, ya. Kerohanian kita, hidup kita tentunya Bapak saya. Itu secara rohani kita. Ya itu tentunya dimulai dari hati kita harus kita jaga. Amin saudara. Hati kita harus kita jaga. Karena ini yang sangat rentan atau
saudara sangat mudah sekali untuk bisa kita jatuh dalam dosa. Ya. Kita punya pikiran negatif sedikit saja terhadap orang lain, kita sudah jatuh dalam dosa. Ada belum bertindak, belum melakukan, belum kita mencapai sesuatu, atau kita belum berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain. Tetapi ketika kita sudah punya pikiran negatif sedikit saja terhadap orang lain, kita sudah berdosa. Makanya hati harus tetap dijaga. Amin, saudara. Harus dijaga. Ini yang harus kita lakukan betul. Ya. Harus dijaga betul. Atau mungkin kita masih punya kebencian, dendam, Bapak Saudara, atau kita punya sakit hati, atau kita punya apa Bapak Saudara, yang kita merasa diri kita tidak nyaman, tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Ini harus dibuang seluruhnya. Amin, saudaraku, harus dibuang seluruhnya. Kita harus jaga betul hati kita, karena ini sensitif dan ini sangat rentan sekali untuk mudah kita jatuh dalam dosa. Ya. Dimulai dari hati kita, pikiran kita, perasaan kita jaga betul. Kemudian baru sikap kita. Amin, Bapak Saudara. Sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, ya, perkataan kita. Ya, hari ini banyak sekali orang yang mudah tersinggung dengan perkataan. Betul ya? Ya, belakangan ini ada seorang orang yang cukup terkenal sebenarnya, ya, tetapi mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, untuk mengata-ngatai seorang presiden. Bapak Saudara, ya, ini tidak patut dicontoh. Maksudnya, sebesar apapun kesalahannya, keluputannya orang lain, kita tidak berhak untuk mengatakan. Ya, ini akan menimbulkan masalah tentunya di kemudian hari. Bapak Saudara, bukan untuk orang lain saja, tetapi bagi diri sendiri. Karena mulutmu itu adalah harimau, dan bahasa mengatakan seperti itu. Dan firman Tuhan sendiri katakan dalam Yakobus, lidah itu seperti api, walaupun kecil tetapi berdampak sangat besar sekali. Ya, dan itu ujungnya menuju kepada neraka ketika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Makanya harus hati-hati juga ketika kita mengeluarkan kata-kata, kita mengucapkan sesuatu, Bapak Saudara, terhadap orang lain, ya. Dan juga tindakan kita, perbuatan kita. Mari kita jaga betul, ya. Kita jaga betul, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah berdoa, ya. Kita harus tetap berdoa. Berdoa sini bukan sekedar kita memohon, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Karena inilah yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa dimampukan dalam kita berjaga-jaga. Amin, saudaraku. Berdoa ini, ya, sehingga kita mampu untuk berjaga-jaga, dan pada akhirnya kita tidak mudah menuruti apa yang jadi keinginan-keinginan tadi, keinginan-keinginan pribadi kita tadi. Ya. Oleh karena itu mari kita renungkan, sudahkah Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui jam-jam doa, jam-jam doa bersama dengan Tuhan, ambil waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang perlu direnungkan. Kalau kita tidak memiliki waktu secara khusus pribadi bersama dengan Tuhan, ini bahaya. Ya, ini berbahaya. Kerana kita sedang terancam, Bapak saya. Oleh karena itu mari Bapak saya, kita renungkan betul-betul. Ini yang akan memberi kekuatan kepada kita ketika kita suka berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia Yesus, dia Tuhan. Dan ketika dia menghadapi peristiwa yang sangat besar, dia tidak lari ke sana kemari,
tetapi dia datang kepada Bapa di surga. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga, supaya dia dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Amin Bapak Saudara. Jadi mari kita ikuti teladan Yesus. Ya, kita hari ini harus menghadapi, mau nggak mau, kita ini sedang menghadapi banyak tantangan, kesulitan, musuh. Ya, kalau puluhan tahun yang lalu bangsa kita harus menghadapi musuh para jasmani, para penjajah kita. Dan sekarang sudah dibebaskan. Tetapi sekarang masih ada musuh-musuh yang tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara, yang akan bisa menjerat diri kita kalau kita tidak bisa menyadari. Ini harus kita renungkan betul. Makanya kita sesering mungkin untuk kita bisa ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara jangan anggap remeh mengenai Tuhan. Cuma Tuhan, ya, cuma seperti itu. Memang seperti ini biasa. Tetapi ketika ini dilakukan, Bapak Ibu Saudara akan merasakan sendiri kekuatan yang datang dari Tuhan itu. Amin Saudara. Amin. Mari. Ya, kita harus berkomitmen ya, ya. Ingat tadi dijelaskan, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, roh memang perlu tentang ini daging ini yang sering kali menyerang kita. Ya, hal-hal yang tidak boleh. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti roh kita, bukan keinginan daging kita. Kita harus sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan untuk kita sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui jam-jam Tuhan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sampai hari ini masih diberi waktu, masih diberi hidup, ya, dan kita harus menganggap betul bahwa hidup manusia itu semakin hari semakin kecil waktunya, umurnya semakin panjang, tetapi waktu di dunia ini semakin sempit, tinggal sedikit. Direnungkan, Tuhan katakan bahwa manusia 70 atau 80 tahun. Kalau sekarang umurnya seperti kayak saya 51, ya, 70 tahun, tinggal 20 tahun lagi. Kayaknya sebentar 20 tahun itu sudah. Ya, saya menikah sudah 19 tahun, 19 tahun. Nanti bulan Agustus 19 tahun. Nah, saya baru 18 tahun. Ya, kayak cepat banyak sudah ada, cepat banyak. Ya, kalau saya 70 tahun, tinggal 20 tahun lagi, tinggal 19 tahun lagi, sangat cepat sekali. Itu kalau sampai 70, kalau nggak sampai, mau coba berdoa cepat-cepat loh. Ya, kita semuanya tentu berdoa kalau bisa 100 tahun lebih, ya 100 tahun. Kalau masih kuat, kalau nggak kuat, ulun malah jadi tuntunan. Repot, merepotkan orang lain. Sudah kata Tuhan. Coba kita renungkan ini, sudah kata. Waktu manusia itu semakin berbakat. Artinya Tuhan memberi kesempatan ini untuk kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Tujuannya Tuhan mengulur-ulur waktu kenapa Tuhan belum datang. Itu sebenarnya Tuhan untuk mengasihi saya dan saudara, supaya kita benar-benar diselamatkan. Bukan kemudian ini mumpung Tuhan belum datang, saya mau melakukan ini, saya melakukan itu, saya melakukan ini dan sebagainya. Menurut kemauan kita, ini salah besar. Salah besar. Nanti akan terjadi penyesalan kemudian hari. Ya. Jadi mari Bapak Saudara, doa ini adalah penting sekali. Saudara jangan anggap doa adalah sebuah alat di mana kita bisa mengerti kehendaknya Bapa. Kalau kita cara komunikasi dengan Tuhan, kita nggak akan ngerti kehendaknya Bapa. Ya. Yang sering kita lakukan adalah kemauan kita. Menurut kita baik, menurut kita benar, menurut kita bagus. Itu yang sering kita lakukan. Dan itu belum tentu sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, karena itu mari kita
kita harus betul-betul bisa taat untuk bisa melakukan kehendak Bapa. Untuk bisa melakukan kehendak Bapa adalah kita harus tadi meletakkan keinginan-keinginan. Untuk bisa meletakkan keinginan kita ini, ya kita harus jaga-jaga dan berdoa tadi sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa menyerahkan seluruh keinginan. Disitulah baru kita bisa melakukan kehendak Bapa. Dan melakukan kehendak Bapa ini adalah sangat penting sekali, karena ini adalah satu syarat untuk kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan setiap orang Kristen yang masuk surga, bukan setiap pendeta hamba Tuhan yang masuk surga, yang melayani, yang melakukan mujizat, yang melakukan itu dan itu, yang sudah banyak berkorban untuk Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7:21. Ini yang sudah bagus. Ini yang kita lakukan betul. Ini penting. Kita harus perlu garis bawah taat dengan kehendak, melakukan kehendak Bapa. Ini penting sekali. Ya. Belakangan ini seringkali saya bisa kagetkan dengan peristiwa-peristiwa yang cukup mengagetkan. Ya. Salah satunya adalah kematian yang mendadak. Ya, kematian yang mendadak. Ya, hari Jumat yang lalu saya juga dikagetkan dengan anak dari seorang pendeta dan sekaligus juga rekan saya juga. Ya, waktu sekolah kuliah di Ponorogo, saya umurnya masih 31 tahun, seorang perempuan, ibu muda, 31 tahun. Ya. Tahu-tahu dipanggil oleh Tuhan, 31 tahun. Dia dipersiapkan untuk menggantikan atau meneruskan pelayanan ibunya, karena bapaknya sudah dipanggil oleh Tuhan. Sudah dipersiapkan. Seorang manusia tentu kayak nggak terima. Ini yang saya siapkan. Beliau cerita anak-anak pinter, sahabat, ya, banyak pinter tahu saya, bisa dipakai oleh Tuhan, orang-orang, ya. Tapi tahu-tahu sudah diangkat oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Jadi mari kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ya, waktu-waktu yang masih ada ini, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan apa yang kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu, kalau kita tidak mampu, kita belajar dari Yesus. Ya, kita terus berjaga-jaga, kita terus berdoa, kita terus jalan komunikasi dengan Tuhan. Jangan semakin menjauh dari Tuhan. Semakin menjauh, semakin kita tidak mampu. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu ini diingatkan ya oleh Tuhan di ayat yang 40 di situ, saudara. Setelah itu, ia kembali kepada mereka itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini, ya mari bangsa. Mari kita ambil waktu setiap hari minimal 1 jam doa secara khusus bersama-sama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jangan kita pakai semuanya untuk tidur. Tidur bukan dalam pengertian tidur secara jasmani, tetapi tidur secara roh. Jangan tertidur terus. Tertidur lantas nanti gak bisa bangun. Ya, kita harus bangun saat ini. Amin, saudara. Kita harus bangun ketika kita sakit. Kita jangan menoleh ke kanan ke kiri melihat si ini di ya, melihat Pak Pendeta saya seperti ini dan sebagainya. Jangan. Lihat Yesus. Kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Lihat Yesus. Kita terus bangun diri kita. Nanti kita bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk
kita bisa melakukan akan kehendak Bapa di surga. Amin saudaraku. Puji Tuhan, ini yang dari renungan kita saat ini. Mari kita belajar bersama-sama waktu yang masih ada ini. Biarlah kita tidak pakai untuk menutup keinginan kita sendiri, tetapi biarlah kita pakai untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap kita semua. Amin. Firman Tuhan, Tuhan. Mari kita berikan kepada Tuhan. Kita akan siapkan seluruh kita untuk kita bersama mati percaya terus.